Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang magnetic quantum number dengan anggota yakni Rizka Febrianti dengan NIM 001 dari kelas U, Fajratul Fariha dengan NIM 009 dari kelas U, Nabila Ella Agustia dengan NIM 014 dari kelas U, kemudian Yusril Alfarisi dengan NIM 033 dari kelas U, Mia Fadila Takhoir NIM 071 dari kelas U, dan Anita Mutiara Dewi dengan NIM 4201419027 dari kelas Merdeka Belajar atau kelas F. Nah, saya akan menjelaskan tentang bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik atau yang disimbolkan dengan M menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital yang menggambarkan keadaan kuantum unik suatu elektron. Bilangan kuantum magnetik membedakan orbital yang ada di dalam subkelopak dan digunakan untuk menghitung komponen azimut orientasi orbital di dalam ruang. Syarat nilai M atau kuantum magnetiknya berkisar antara min L sampai plus L. Nah, bila L-nya atau bilangan azimutnya itu adalah 0 atau berada pada subunit S, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Berarti menandakan ia ada hanya satu orbital. Kemudian bila L adalah 1 pada subkulit P, maka M atau bilangan kuantum magnetik berarti ia bilangannya adalah min 1, 0, plus 1, menunjukkan 3 orbital. Sedangkan bila L 2 dan terletak pada subkulit D, maka M atau bilangan kuantum magnetiknya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, yakni menandakan 5 orbital. Begitu juga seterusnya ketika pada subkulit F. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Ella Agustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ella Agustia dengan NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivasi. Nah, jadi di dalam bilangan kuantum itu terdapat satu set bilangan kuantum yang terkait dengan keadaan energi atom. Nah, 4 bilangan kuantum itu adalah N, L, M, dan S. Berikut adalah contoh gambar dari orbitalnya. Selanjutnya, untuk menentukan keadaan kuantum elektron tunggal yang unik dan lengkap dalam sebuah atom yang disebut fungsi gelombang atau orbital elektron, persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang sebuah atom dengan saldo elektron adalah persamaan diferensial parsial yang dapat dipisahkan. Ini bukan kasus untuk atom helium atau atom lain yang elektronnya saling berinteraksi, yang membutuhkan metode pemecahan yang lebih canggih. Ini semua berarti bahwa fungsi gelombang seperti yang dinyatakan dalam koordinat sferis dapat dipecah menjadi produk 3 fungsi radius, yakni latitude atau polar dan azimut. Nah, hubungan antar bilangan kuantum tersebut adalah sebagai berikut. Pada orbital S, bilangannya yakni pada bilangan kuantum L adalah 0, nilainya 0. Pada M, nilainya 0. Nah, jumlah bilangan untuk M tadi adalah 1, elektron per subkelopak adalah 2. Lalu untuk orbital P, bilangan kuantumnya L-nya itu nilainya 1, lalu M ada 3, yakni min 1, 0, dan plus 1.
Nah, hal ini tuh sesuai dengan bentuk koordinat, sumbu koordinat. Nah, di ruas kanan itu bernilai positif, di ruas kiri bernilai negatif, dan di tengah-tengah itu nilainya 0, seperti itu. Jadi ini jika kita perhatikan sesuai dengan nilai, sesuai dengan titik sumbu sumbu koordinat. Nah, nih di tengah itu 0, lalu di ruas kiri adalah bernilai positif dan di sebelah kiri itu bernilai negatif, seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya tentang derivasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebagai komponen momentum sudut. Jadi di sini bisa terlihat ilustrasi momentum sudut orbital mekanika kuantum. Kerucut dan bidang ini mewakili kemungkinan adanya orientasi vektor momentum sudut untuk L sama dengan 2 dan M sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Bahkan untuk nilai ekstrim dari M. Komponen Z dari vektor ini kurang dari besaran totalnya. Sumbu yang digunakan untuk koordinat kutub dalam analisis ini dipilih secara sembarang. Jadi bilangan kuantum M yang mengacu pada proyeksi momentum sudut itu pada arah yang dipilih sembarang, yang secara konvensional disebut dengan sumbu Z. Sehingga besar momentum sudut pada arah Z itu disebut LZ. Sehingga diperoleh dari rumus bahwa LZ sama dengan M dikali H bar. Nah, komponen tersebut dari momentum sudut total elektron atom L yang besarnya terkait dengan bilangan kuantum azimut pada subkelopaknya L kecil sesuai dengan persamaan L sama dengan H bar akar dari L kecil dalam kurung L kecil plus 1, di mana H bar di sini merupakan konstanta Planck yang telah tereduksi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai quantization of angular momentum direction. Bilangan kuantum orbital L menentukan besarnya L dari momentum sudut elektron L. Momentum sudut merupakan kuantisasi vektor, sehingga akan menghasilkan nilai dan arah. Vektor L tegak lurus dengan bidang tempat geraknya berotasi terjadi, sehingga dapat diilustrasikan oleh aturan tangan kanan. Seperti pada gambar, tangan kanan ibu jari diilustrasikan sebagai momentum sudut dan keempat jari yang lain menentukan gerak rotasi. Selanjutnya, ketika sebuah elektron yang berputar beberapa waktu di sekitar inti akan membentuk lingkaran arus dan memiliki medan magnet seperti medan magnet dipol. Contohnya yaitu atom hidrogen. Oleh karena itu, elektron atom yang memiliki momentum sudut berinteraksi dengan medan magnet eksternal B. Nah, bilangan kuantum magnetik ML menentukan dari arah L dengan menentukan komponen L dalam arah medannya. Fenomena ini disebut sebagai kuantisasi ruangan. Jika arah medan magnet sejajar dengan sumbu Z, maka komponen L pada arah ini dapat dituliskan dengan LZ sama dengan ML H bar dengan nilai ML sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, di sini dimaksudkan ketika nilai yang mungkin dari ML untuk nilai L yang diberikan berkisar plus 1 hingga 0 hingga negatif L, sehingga jumlah kemungkinan orientasi vektornya momentum sudut L dalam benda magnet yaitu 2L plus 1. Ini dapat diartikan ketika L sama dengan 0, maka nilai LZ-nya dapat diketahui memiliki nilai 0, L sama dengan 1. Nah, jika LZ memungkinkan nilainya L itu sama dengan 1, maka nilai L besarnya yaitu H bar 0 atau min H bar. Dan ketika nilai L-nya sama dengan 2, maka dimungkinkan nilai L besarnya itu
2 habar, positif 2 habar, positif habar, 0, negatif habar, dan negatif 2 habar. Dan begitu seterusnya menyesuaikan nilai orbital L-nya. Selanjutnya, kuantisasi ruangan dari sebuah momentum orbital ditunjukkan pada gambar 6.4. Nah, ini gambarnya. Nah, sebuah atom dengan nilai ml tertentu akan dianggap sesuai orientasi momentum sudut L yang relatif terhadap medan magnet luarnya jika berada pada medan tersebut. L tidak selalu dapat disejajarkan persis atau antiparalel dengan B karena LZ selalu lebih kecil dari rumusan nilai L, yaitu akar L dalam kurung L ditambah 1 dikali habar dari total nominal sudutnya. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi pergerakan dari arah momentum sudut tersebut. Ketika ML 2, maka nilai L sama dengan 2. ML-nya 1, ML-nya sama dengan 0, ML sama dengan 1, ML sama dengan negatif 2. Bisa dihitung menggunakan persamaan L sama dengan akar L dalam kurung L ditambah 1 dikali habar. Seperti ini ilustrasinya. Ini merupakan nilai komponen dari LZ yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya, dengan tidak adanya medan magnet eksternal, arah sumbu Z selalu berubah-ubah. Medan magnet eksternal memberikan arah gerak yang teratur secara eksperimental. Medan magnet bukan satu-satunya arah referensi yang memungkinkan pergerakan arah rotasinya. Misalkan, garis antara dua atom H dalam molekul hidrogen H2 sama bermagnet secara eksperimental dengan arah medan magnet, dan sepanjang garis ini komponen momentum sudut H ditentukan oleh nilai ml-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan kembali mengenai momentum sudut ya. Kita tahu bahwa elektron itu kan bergerak mengelilingi inti, di mana geraknya itu kan berupa gerak melingkar. Nah, karena geraknya melingkar, maka muncul besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak melingkar, seperti momen inersia, kecepatan sudut, dan momentum sudut. Nah, untuk momen inersia sendiri I sama dengan mr kuadrat, untuk kecepatan sudut omega sama dengan v per r, dan momentum sudut L sama dengan I kalikan omega. Nah, bagaimana dengan pada mekanika kuantum? Nah, untuk momentum sudut sendiri itu kita anggap pada sumbu Z, sehingga kita menggunakan LZ sama dengan ML dikalikan H bar yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana ML sama dengan akar dikalikan L dalam kurung L plus 1. Nah, sehingga kita masukkan ML-nya menjadi LZ sama dengan akar L kalikan dalam kurung L plus 1 dikalikan H bar. Nah, ternyata LZ ini itu adalah sama dengan radius atau jari-jari dari orbit elektron tadi. Nah, kita bisa lihat di gambar yang bawah. Nah, itulah LZ sama dengan radius dari elektron yang berputar. Nah, untuk theta sendiri itu adalah sudut terhadap sumbu Z. Ya, sudut antara LZ terhadap sumbu Z itu adalah theta. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ada uncertainty principle, di mana mengenai ketidakpastian. Nah, momentum sudut sendiri L itu tidak pernah terletak tepat pada arah yang spesifik seperti pada LZ. Nah, kita bisa lihat bahwa LZ itu kan adalah proyeksi dari L sendiri terhadap ML dan juga H bar. Nah, jika L berada pada letak, nah maka apa yang terjadi? Maka Lx, Ly, dan Lz itu memiliki nilai pasti dan elektron akan terbatas pada bidang tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada efek pada medan magnet. Bilangan kuantum magnetik menentukan pergeseran energi orbital atom karena medan magnet eksternal atau yang biasa dikenal dengan efek Zeeman. Oleh karenanya dinamakan bilangan kuantum magnetik.
Namun, momen dipol magnetik aktual sebuah elektron dalam orbital atom tidak hanya berasal dari momentum sudut elektron, tetapi juga dari spin elektron yang dinyatakan dalam bilangan kuantum spin. Karena setiap elektron memiliki momen magnet dalam medan magnet, maka akan tunduk pada torsi yang cenderung membuat vektor L sejajar dengan medan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai precesi Larmor. Untuk efek Zeeman ini ada dua macam. Yang pertama ada efek Zeeman normal dan efek Zeeman tidak normal. Untuk efek Zeeman normal, ini berarti sebuah garis spektrum terpisah menjadi 3 komponen. Dan efek Zeeman tidak normal, itu berarti sebuah garis spektrum dapat terpisah menjadi lebih dari 3 komponen. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 days later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang subbab 6.7 tentang elektron probability density. Saya Rian Prasetya Wijaya, NIM 4201419020 dari PFF 19. Nah, dalam subbab ini akan membahas dua bahasan penting, yaitu yang pertama probability of finding the electron, dan yang kedua adalah angular variation of probability density. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang no definite orbits. Dalam model atom Bohr, elektron digambarkan berputar mengelilingi inti atom. Jika percobaan yang dilakukan sesuai, maka seperti gambar di samping, elektron akan selalu ditemukan pada jarak r n kuadrat A0, di mana n adalah bilangan kuantum dari orbit, dan A0 adalah jari-jari orbit yang paling dalam dari inti atom dan dalam bidang ekuator 90 derajat, sehingga sudut azimutnya berubah sering dengan waktu. Nah, teori kuantum hidrogen memodifikasi model atom Bohr dengan dua cara. Yang pertama adalah tidak ada nilai pasti untuk R, theta, dan C, tetapi hanya probabilitas relatif untuk menemukan elektron di berbagai lokasi. Nah, ini adalah konsekuensi dari sifat gelombang elektron. Yang kedua, kita tidak dapat menganggap elektron bergerak mengelilingi inti atom. Pengertian konvensional, sejak probabilitas C kuadrat tidak bergantung pada waktu dan bervariasi dari tempat ke tempat. Maka, probabilitas ditemukannya atom atau C kuadrat adalah C kuadrat sama dengan R kuadrat, theta kuadrat, lux kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan 6.15, azimutnya adalah A kali E pangkat I ml C. Maka probabilitas azimutnya adalah A kuadrat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka probabilitas ditemukannya elektron pada sudut azimut tertentu itu konstan dan tidak bergantung kepada sudutnya sama sekali. Nah, selanjutnya bagian dari radial R itu dari fungsi gelombang berbeda tidak hanya bervariasi R, tetapi melakukan dengan cara berbeda.
Nah, gambar titik 16 di samping berisi grafik R terhadap R kecil untuk status S1, S1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 3D dari atom hidrogen. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu probability of finding the electron. Probabilitas dalam menemukan suatu elektron. Jadi, kerapatan probabilitas dalam suatu elektron pada titik poin R atau jari-jari theta pi adalah proporsional atau sebanding dengan mutlak si kuadrat. Tetapi sebenarnya untuk menemukan elektron itu, apalagi dalam elemen volume yang sangat kecil atau infinitesimal, maka berlaku si kuadrat dV. Nah, berikut ada salah satu koordinat spherical atau bola, di mana kita ketahui sebelumnya bahwa ini adalah R sin theta. R sin theta dan sudut yang dibentuk ini adalah dP. Dan yang ini juga d theta. Sehingga persamaan untuk ini kita tinggal kalikan R sin dan dP. Sehingga untuk garis ini itu itu bernilai R sin theta dP. Nah, untuk mencari volumenya, kita harus ini kan untuk garis ini saja, jadi kita mencari juga. Nah, untuk yang ini itu senilai dengan d theta, sedangkan yang ini itu senilai dengan R d theta. Sehingga pada persamaan volume, di mana volume untuk kubus, karena ini bentuknya kubus, itu sama dengan sisi pangkat 3. Nah, untuk pada kasus ini, sehingga kita tahu sisi satunya itu kan dr, terus yang satunya itu r d theta, dan sisi satunya lagi r sin theta dP. Sehingga kalau kita kalikan, dV sama dengan r kuadrat sin theta dr d theta dP. Ya, ini ada sebuah gambar bola, di mana sebagai theta dan pi adalah fungsi yang dinormalisasikan. Dan probabilitas aktual dari PR, dr, untuk menemukan sebuah elektron dalam atom hidrogen di suatu tempat dalam permukaan bola spherical cell antara R dan R plus dr dari inti ini. Sehingga persamaannya menjadi PRDR sama dengan R kuadrat mutlak R kuadrat dr integral 0 sampai pi theta kuadrat sin theta d theta dikali integral 0 sampai 2 pi kuadrat dP. Nah, ini kalau diintegralkan, kedua integral ini kita integralkan, itu menghasilkan 1. Sehingga di sini persamaannya menjadi R kuadrat mutlak dari R kuadrat dr. Oke, nah persamaan ini jika kita plotkan pada gambar yang ada di sini, seperti yang grafik ini, untuk keadaan yang sama, yaitu fungsi radial R, di mana ini sudah dibahas pada kelompok sebelumnya, di mana kurvanya sangat berbeda. Sebagai suatu kurvanya berbeda sebagai suatu peraturan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa P
adalah bukanlah maksimum di inti untuk keadaan S. Seperti halnya R itu sendiri, jadi tetapi memiliki nilai maksimum dari jarak definite tertentu dari itu. Nah, nilai R yang paling memungkinkan untuk satu S elektron yang keluar adalah A0. Nah, jari-jari orbital dari elektron keadaan dasar dalam model Bohr. Sehingga nilai rata-rata dari R untuk satu elektron adalah 1,5 A0. Yang dimana ini sangat membingungkan karena tingkat energinya sama pada model kuantum mekanik dan model atom Bohr. Ini tidak sesuai, sehingga ini ketidaksesuaian yang tampak dihilangkan ketika kita mengingat bahwa energi elektron bergantung pada 1/R, bukan pada R secara langsung. Dan nilai rata-rata dari 1/R untuk satu S elektron adalah persis 1/A0. Nah, saya juga membaca dari salah satu jurnal di mana semakin jauh jarak antar atomnya, maka probabilitas untuk menemukan elektron di ruang antar proton itu pada keadaan simetri. Jadi, semakin jauh jarak antar proton H+, maka probabilitas untuk menemukan elektron di ruang antar proton pada keadaan simetri itu semakin kecil. Karena fungsi gelombang yang membentuk ikatan kovalen pada molekul H+ adalah pada keadaan simetri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan nilai dari elektron pada atom hidrogen, yaitu contoh 6.2, seperti pada buku Beiser. Verify that the average value of 1/R for a 1 second electron in the hydrogen atom is 1/AO. Jadi kita harus memverifikasi atau membuktikan bahwa rata-rata nilai 1/R pada 1 S elektron pada sebuah atom hidrogen itu nilainya 1/A0. Nah, sesuai dengan tabel yang terdapat, tabel 6.1 pada buku Beiser, itu kan untuk fungsi gelombang pada 1 S elektron itu kan C sama dengan E pangkat min R per A0 per akar pi A0 pangkat 3/2. Nah, karena dV sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dt, maka kita dapat mempunyai sebuah nilai pengecualian untuk 1/R, yaitu 1/R sama dengan integral 0 sampai t hingga 1/R C kuadrat dV. Nah, karena untuk nilai C-nya ini E pangkat R per A0 per akar pi A0 pangkat 3/2, ini langsung saja dimasukkan ke sini, ke nilai fungsi gelombangnya ini. Kemudian untuk pi-nya kan kuadrat jadi hilang. Kemudian untuk A0-nya kan berarti duanya dicoret karena ini dikuadratkan. Nah, terus kita keluarkan dari 1/pi A0 pangkat 3 integral. Nah, dV-nya ini kan dr d theta sama dp. Berarti kita jabarkan satu-satu sesuai dengan fungsinya. Kalau yang R ya sama R, kalau yang theta juga sama theta. Nah, integral 0 sampai t hingga RE pangkat min 2R per A0 dr 0 sampai pi sin theta d theta
0 sampai 2pi dpi. Nah, kemudian kita hitung nilai integralnya. Untuk yang integral 0 sampai t hingga r e pangkat min 2r a0 dr itu yaitu a0 kuadrat per 4 e pangkat min 2r per a0 min r per 2 e pangkat min 2r per a0. Kita masukkan batasnya 0 sampai t hingga. Didapatkan nilainya yaitu a0 kuadrat per 4. Nah, kemudian untuk nilai yang integral 0 sampai pi sin theta d theta sama dengan ini kan integral sin kan min cos, kemudian dimasukkan batasnya pi sampai 0 sampai pi yaitu 2 nilainya. Kemudian untuk yang pi ini dimasukkan juga, diintegralkan 0 sampai 2pi dpi, berarti kan pi berarti ya. Nah, ini dimasukkan batasnya 0 sampai 2pi, berarti ya 2pi. Sehingga kita bisa tahu nilainya 1 per r, pengecualian 1 per r ini itu ya yang itu tadi, yang awal tadi, yang ini yang disebutkan 1 per pi a0 pangkat 3 a0 pangkat 3, kemudian ini nilai ini, kemudian nilai 2 sama nilai 2pi. Jadi ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret sama ini, kemudian pi a0 kuadrat ini berarti ini tinggal 1, berarti 1 per a0. Jadi sudah terbukti. Ya, mungkin itu sekian dulu dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu contoh 6.3 yang ada di buku Beiser dengan soal yaitu how much more likely is a 1s electron in a hydrogen atom to be at the distance alpha 0 from the nucleus than at the distance alpha 0 per 2. Di sini diketahui untuk fungsi gelombang radial pada 1s elektron yaitu dapat diketahui pada tabel di buku Beiser dengan besarnya yaitu R besar sama dengan 2 per A0 pangkat 3 per 2 E pangkat min R per alfa 0. Dan dari persamaan pada buku itu diketahui bahwa P R sama dengan R kuadrat nilai mutlak R besar kuadrat dr. Dari persamaan itu kita mengetahui bahwa rasio probabilitas elektron pada atom hidrogen yaitu P1 per P2 sama dengan R1 kuadrat nilai mutlak R besar 1 kuadrat per R2 kuadrat nilai mutlak R2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat E pangkat min R1 per alfa 0 per R2 kuadrat E pangkat min 2R2 per alfa 0. Tadi diketahui bahwa R1 itu adalah alfa 0 dan R2-nya itu alfa 0 per 2. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke persamaan yang ini. Sehingga dapatkan P alfa 0 per P alfa 0 per 2 sama dengan alfa 0 kuadrat E pangkat min 2A0 per A0 per alfa 0 per 2 kuadrat E pangkat min 2 alfa 0 per 2 per A0 per alfa 0 per 2. Kemudian ini habis dibagi maka didapatkan nilai yaitu alfa 0 kuadrat E min 2 pangkat min 2 per alfa 0 per 2 kuadrat E pangkat min 1. Kemudian kita bagi alfa 0 kuadrat dibagi alfa 0 per 2 kuadrat hasilnya adalah 4 dan E pangkat min 2 dibagi E pangkat min 1 hasilnya E pangkat min 1 sehingga diperoleh nilai 1,47 di mana nilai itu sebesar 47% berasal dari alfa 0 inti dari setengah jarak tersebut yang diperoleh dengan grafik seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Catur Adi Kartanegara. Saya NIM 013 PFU 2019. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai angular variation of probability density. Ya, di sini kita lanjut terlebih dahulu. Ya,
di lanjutan ini ada bisa kita lihat the function theta varies with zenith angle theta of all quantum numbers L and M1 expect L and M1 sama dengan 0. Ya, maksudnya apa? Di sini adalah fungsi theta. Ya, the function theta ini varies atau bervariasi tergantung dari sudut puncak. Ya, dari sudut puncak theta untuk semua bilangan kuantum L dan juga M1. Lah, kecuali jika L dan juga M1-nya itu 0, di mana L dan juga M1 0 itu kan di di keadaan S, ya. Di keadaan S. Kan kalau misalkan L itu sama dengan 2, itu kan berarti di keadaan di P, terus 3 itu D, dan seterusnya, 4 itu F, dan seterusnya. Nah, the value of nilai mutlak theta kuadrat for an state is a constant, yaitu setengah pada penerapannya. Jadi nilai dari nilai mutlak theta kuadrat untuk keadaan S itu adalah konstan, dimana itu adalah setengah. Kita tahu ada 1/2, ya itu setengah lah. Itu berarti bahwa nilai mutlak dari C kuadrat itu juga konstan, dimana electron probability density atau probabilitas kerapatan di elektron itu sendiri yaitu P kuadrat. Nilai mutlak P kuadrat itu adalah bulat simetris, spherically symmetric. It has a same value at given R in all direction. Jadi ketika S ini 0, ketika L dan juga M1 ini 0, which itu adalah keadaan S, lah di situ itu sigma theta nilai mutlak dari theta kuadratnya itu adalah S itu sendiri adalah konstan. Lah ketika dia konstan itu setengah, itu juga berarti bahwa nilai mutlak dari C kuadrat itu juga konstan. Nah, electron probability density-nya dari nilai mutlak P kuadrat itu adalah bulat sempurna. Ketika bulat, ya, R ketika dimanapun, misalkan ini kan pada bulatan di sini lah, ini saya lihat kelihatan enggak? Oh, bentar, ketutupan saya. Ya, di sini lah, ini kalau di titik tengah, kita ambil titik tengahnya, kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana. So, kalau misalkan dari tengah, itu sama dari semua direksi, dari semua dari semua arah itu sama nilainya. Lah, elektron in the other states pada keadaan yang lain bagaimanapun juga itu punya angular preference atau sudut preferensi yang berbeda, dan terkadang itu sedikit complicated atau membingungkan, itu sedikit complicated, sometimes quite complicated once. Ya, kita bisa melihat di ini, di figure A ini, kita lihat di sini itu bulat sempurna seperti ini, kemudian seperti ini, kita lihat ada 2, kemudian ini juga seperti ini, kita lihat juga ini ada yang kayak gini, lalu ada yang seperti bunga, lanjut seperti ini, lanjut seperti ini. Nah, semakin lama itu semakin complicated, semakin membingungkan. Tidak hanya bulat sempurna seperti ini, bulat simetrikal, seperti ini. In which electron probability densities atau probabilitas kerapatan dari elektron as function of R and theta are shown the several atomic states. Jadi
Jadi tadi kan kalau misalkan yang tadi ini yang apa namanya di sini kan konstan sehingga itu semua R-nya semuanya sama untuk semua arah ya. In which electron probability density, jadi ketika kita lihat di figur A dan apa elektronnya itu pada keadaan yang lain selain keadaan S, dia itu elektron probability density-nya itu menyatakan fungsi dari R dan juga theta are shown for several atomic state. Jadi dia itu menunjukkan pada keadaan atomik yang berbeda, beberapa keadaan atomik ya. Jadi di sini ada note catatan bahwa the quantity plotted, jadi yang diambil ini itu adalah keadaan dari sigma theta kuadrat ini kuadrat, bukan sigma bukan nilai mutasi kuadrat, itu adalah nilai mutasi kuadrat, bukan nilai mutasi kuadrat dv atau turunannya ya, bukan dv tapi cuma nilai mutasi kuadrat saja. Jadi several atomic stage-nya itu yang diambil dari sini, bukan yang dv. Kita lanjut ya. Di sini tutupan enggak ya. Kemudian di sini sin atau semenjak dari nilai mutasi kuadrat itu adalah independen dari dari P. Di sini independen dari P, kita dapat menemukan three dimensional picture of nilai mutasi kuadrat. Kita bisa menemukan apa namanya mendapatkan tiga dimensi picture atau gambar tiga dimensi dari si kuadrat dengan merotasi particular representation. Jadi merotasi sudut vertikal aksisnya vektor R, tumbuh vertikalnya itu pada beberapa particular representation ya, seperti itu. Jadi dengan kita bisa dilihat di figur B ini, kita bisa lihat di sini ya, di sini yang di sini nih, ini nah itu probability density-nya. Di sini juga probability density-nya. Dengan kita memutarnya, kita ngerotate dengan kita ngerotate di sini by rotating particular by a vertical axis ya. Ketika when this is done, we see that the probability density for S stage ya, ketika itu dilakukan maka kita dapat melihat bahwa kerapatan probabilitas dari keadaan S itu adalah spherical symmetric seperti yang tadi dikatakan. Ini dia, ini nah ini kan keadaan S, ini 2S, ini 2B, ini 3, ini 4F, ini 3D. Nah di sini ini spherical loh, kayak donat, seperti donat di sini. Dan dengannya ini nukleusnya atau inti atom, dan ini adalah elektronnya di sini, dan ini probabilitas densitasnya ini. Kemudian dari those for other state are not. Jadi ketika S ini itu adalah spherical symmetry, belum tentu, tapi yang lain, keadaan yang lain seperti 3D, 2P dan juga 4F itu tidak spherical symmetric. Jadi tidak bulat seperti donat, itu bukan seperti itu, tapi mendapatkan bentuk yang seperti yang lain, seperti yang pada gambar figur B itu, pada gambar B itu ya. This pronounced low pattern characteristic of many of the states turn out be significant in chemistry. Jadi apa namanya, pola karakteristik ini itu dari banyaknya keadaan ini membuat pengaruh yang signifikan pada kimia semenjak this pattern have determined the manner which adjacent atom in molecular interest. Jadi dia itu semenjak
pattern ini atau pola-pola ini itu membantu untuk menentukan gimana cara untuk atom ini berinteraksi dengan cara berinteraksi, bagaimana pengaruh-pengaruh atom, pendekatan atom untuk molekul interact atau molekul yang berinteraksi, interaksi antar molekul seperti itu. Jadi ini tadi membantu. Jadi kita kan mengetahui bahwa ternyata ini bukan semuanya itu enggak spherical symmetric tapi berbeda-beda. Nah, di situ itu membantu kita pada yang kimia untuk buat bahwa pattern-pattern ini atau pola-pola di figur B ini itu membantu untuk menemukan pendekatan dari atom pada molekul yang berinteraksi atau interaksi antar molekul. Ya, di selanjutnya kita kembali lagi ke figur A. Selanjutnya kita kembali lagi di figur A. Ya, look at a figure A. Also reveal quantum mechanical states that resemble those of the Bohr model. Jadi pada figur A ini itu juga menunjukkan pada mechanical quantum yang itu mirip dengan punyanya Bohr model Bohr atau model atom Bohr itu ya. The electrons probability density distribution for 2p states with M1 is equal to plus minus 1. Jadi probabilitas density-nya elektron atau kerapatan probability elektron distribusinya itu untuk 2p ini dengan M1 itu sama dengan plus minus 1. For instance, atau sebagai contoh itu kayak donat di mana the equatorial plane atau bidang ekuatornya itu centered at the nucleus. Jadi bidang ekuatornya itu berputar mengenai ini di tengah-tengah nukleusnya. Ya. Calculation show the most probable distance of uncharged electron from the nucleus to be for A0. Ini zeronya harusnya A0 ini, A0 di bawah bukan A0 di atas. Ya. Dari perhitungan itu menunjukkan bahwa kemungkinan yang paling memungkinkan, cara yang paling mungkin dari charge of such elektron atau dari sebuah elektron itu sendiri dari nukleusnya itu adalah 4A0. Jadi dari kalkulasi itu menunjukkan bahwa yang paling memungkinkan itu jaraknya dari elektron ke nukleus itu adalah 4A0, atau lebih tepatnya itu adalah radius dari Bohr orbit atau jari-jari dari Bohr orbit for the same principal quantum numbers n sama dengan 2. Jadi itu adalah yang disebutkan di awal, ini ada hubungan antara quantum mechanical dengan juga model Bohr. Nah, di quantum mechanical sendiri kalau misalkan kita perhitungan, maka yang paling memungkinkan distansinya itu adalah 4A0, di mana di jari-jari Bohr itu sama dengan principal quantum number, yaitu n sama dengan 2 atau n2 atau kulit yang kedua. Ya, similar correspondence exists for, jadi hal yang sama juga terjadi pada 3D stage atau keadaan 3D with M1 sama dengan plus minus 2 dengan M1 sama dengan plus minus 2, dan juga keadaan 4F dengan M1 sama dengan plus minus 3 dan juga seterusnya. Jadi nanti itu juga hal yang sama itu terjadi pada 3D, lalu 4F, lalu juga LK, saya agak lupa yang itu, atau dan seterusnya. In each cases, jadi dari setiap kasus itu the angular momentum atau momentum sudut is the highest possible for that energy level. Jadi pada setiap kasus
momentum angular ini selalu pada posibilitas yang paling tinggi atau kemungkinan yang paling tinggi pada setiap tingkatan energi. Jadi dan juga the angular momentum vector atau vektor dari momentum sudut ini itu near the z axis atau z axis. Jadi dari sumbu z, jadi itu selalu mendekati atau sangat mendekati z axis as possible. Jadi sedekat mungkin dengan z axis, dengan sumbu z, so that the probability density, jadi probabilitas density atau probabilitas kerapatan ini itu dekat dengan equatorial plane atau bidang ekuator. Jadi itu ketika Z ini sangat dekat, sedekat mungkin dengan Z axis, dan sehingga probabilitas density ini sangat dekat atau is close atau dekat dengan equatorial plane atau bidang ekuator dari atom itu sendiri. Kemudian, thus the Bohr model predicted the most possible location of the electron in the one of several possible state is its energy level. Jadi disitulah model Bohr ini memprediksi itu di mana lokasi yang paling memungkinkan untuk sebuah elektor ditempatkan dari beberapa keadaan pada setiap energi level. Jadi model ini itu memprediksi lokasi yang paling memungkinkan untuk elektron dari beberapa keadaan pada tiap energi levelnya atau tingkatan energi. Jadi bermodel itu digunakan seperti itu kan. Ini kan kita kalau misalkan pakai yang ini itu kan is possible, kemudian di sini itu near, terus di sini itu probability is close. Jadi di situ itu cuma menandakan bahwa tidak tahu berapa lah. Disitulah model Bohr ini memprediksi hal tersebut, most possible atau kemungkinan yang paling mungkin itu dari lokasinya elektron seperti itu ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai subbab 6.8, yaitu radiative transition atau transisi radiasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Audina Paramita Azhara, NIM 028, Aditya Ravanda, NIM 044, Fatihatun Nikmah, NIM 060, Syahada Eliza Natali, NIM 061, Irgi Radityo, NIM 072, dan Febri Vidianti, NIM 002. Sebenarnya, apa sih yang terjadi ketika elektron itu berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya? Nah, pada saat itu, ketika merumuskan teori atom hidrogen, Bohr mengambil postulat bahwa frekuensi radiasi atau nu yang dipancarkan atom yang loncat dari tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu Em, menuju ke tingkat energi yang lebih rendah, yaitu En, dituliskan sebagai berikut. Nu sama dengan Em dikurangi En per H. Apa itu transisi radiasi? Nah, di sini transisi radiasi merupakan suatu keadaan atau suatu transisi di mana energi itu dilepaskan sebagai foton. Nah, dalam hal ini, sifat emisi itu tergantung sifat keadaan awal dan akhir, serta rute ke keadaan tereksitasi. Nah, pada radiative transition ini, elektron atomik yang kedudukan rata-rata terhadap inti konstan terhadap waktu, maka tidak akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Sedangkan elektron yang jarak rata-ratanya relatif terhadap inti akan berosilasi memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi osilasi tersebut.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fidianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi gelombang di sini bergantung pada waktu, psi n, dari sebuah elektron dalam keadaan dengan bilangan kuantum n dan energi En merupakan perkalian dari fungsi gelombang bebas waktu, psi n, dan suatu fungsi yang berubah terhadap waktu dengan frekuensi sebesar En per H. Jadi, psi n sama dengan psi n dikalikan epsilon pangkat min IEN per H dikalikan T. Dan psi konjugat n sama dengan psi konjugat n epsilon pangkat plus IEN per H dikali T. Sehingga kita dapatkan harga ekspektasi kedudukan elektron seperti itu, yaitu X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk X epsilon konjugat N psi n dx sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X psi konjugat n psi n epsilon pangkat IEN per H dikurangi IEN per H dikalikan T dx sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X psi konjugat n psi konjugat dx. Sehingga kita dapatkan nilai X itu konstan terhadap waktu, psi n, dan psi konjugat n. Menurut definisi, hanya merupakan fungsi koordinat saja. Dan elektronnya tidak berosilasi dan tidak terjadi radiasi. Dan kita ketahui mekanika kuantum meramalkan bahwa atom pada suatu keadaan kuantum tertentu tidak memancarkan. Hal ini sesuai dengan hasil eksperimen, walaupun tidak cocok dengan fisika klasik. Terima kasih presentasi dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Paramita Zahra. Hari ini saya mempresentasikan untuk bagian 6.2 6.10. Elektron sendiri itu memiliki dua keadaan. Satu, keadaan energi itu di mana energinya dalam posisi netral. Yang kedua, elektronnya dalam keadaan tereksitasi. Nah, elektron sendiri atau sistem dari elektron itu dapat memancarkan radiasi dengan transisi dari yang tereksitasi ke keadaan EM. EM itu adalah elektron dalam keadaan normal. Nah, fungsi gelombang elektron yang bisa ada di kedua keadaan itu dituliskan dengan bersamaan C sama dengan A Cn plus B Cm yang tertera pada persamaan 6.28. Nah, di mana nilai A sendiri adalah probabilitas elektron dalam keadaan N atau dalam keadaan netral, dan B itu adalah probabilitas elektron dalam keadaan M atau keadaan yang kedua. Seandainya nilai A itu 1 dan B 0 atau sebaliknya yaitu A 0 dan B 1, maka elektron tersebut dalam keadaan tereksitasi. Namun, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dapat disimpulkan bahwa tidak ada elektron yang terradiasi atau tereksitasi dan elektron tersebut dalam keadaan normal. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah dijelaskan oleh rekan saya tadi, saya akan melanjutkan. Nah, dengan mensubstitusikan fungsi gelombang komposit pada persamaan 6.28 yang sudah dijelaskan tadi, maka didapatkan X sama dengan integral batas negatif tak hingga
sampai tak hingga X A star psi star N plus B star psi star M kali A psi N plus B psi M dx. Nah, ini tinggal dikali saja ini, maka hasilnya adalah integral batas negatif tak hingga sampai tak hingga X A kuadrat psi star N psi N plus B star A psi star M psi N plus A star B psi star N psi M plus B kuadrat psi star M psi M dx. Nah, di sini seperti yang sebelumnya kita tulis A star A sama dengan A kuadrat dan B star B sama dengan B kuadrat. Maka integral suku pertama dan terakhir adalah konstanta, jadi integral kedua dan ketiga adalah satu-satunya yang memberi kontribusi pada perubahan X terhadap waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah dijelaskan oleh rekan saya akan meneruskannya, yaitu dengan menjelaskan tentang persamaan 6.29 setelah mendapat bantuan dari persamaan 6.26 yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan bantuan dari persamaan 6.26, persamaan 6.29 menjadi X sama dengan A kuadrat integral batas minus tak hingga sampai tak hingga X psi star N psi N dx ditambah B star A integral minus tak hingga sampai tak hingga X psi star ME ditambah pangkat plus dalam kurung IEM per H bar tutup kurung T psi NE pangkat minus dalam kurung IEN per H bar tutup kurung T dx ditambah A star B integral minus tak hingga sampai tak hingga X psi star NE tambah IEN per H bar dalam kurung T psi ME pangkat minus dalam kurung IEM per H bar tutup kurung T dx ditambah B kuadrat integral batas minus tak hingga sampai tak hingga X psi star M psi M dx. Nah, itu menjadi persamaan 6.30. Itu kepanjangan dari persamaan 6.29 ya. Karena E I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta dan E pangkat minus I theta sama dengan cos theta minus I sin theta. Lalu untuk dua suku di tengah-tengah persamaan 6.30 yang merupakan function of time, maka menjadi persamaan 6.30 menjadi cos dalam kurung EM minus EN per H bar tutup kurung T integral batas minus tak hingga sampai tak hingga X kurung siku B star A psi star M psi N ditambah A star B psi star N psi M kurung siku dx ditambah I sin dalam kurung EM minus EN per H bar tutup kurung T integral batas minus tak hingga tak hingga X kurung siku B star A psi star M psi N dikurangi A star B psi star N psi M tutup kurung dx.
untuk persamaan 6.31. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, setelah persamaan 6.31 yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, didapat dari persamaan tersebut dengan variasi waktu menjadi cos energi pada tingkat M dikurangi energi pada tingkat N dibagi H bar dikalikan T sama dengan cos 2pi energi pada tingkat M dikurangi energi pada tingkat N per H dikalikan T sama dengan cos 2pi VT. Nah, oleh karena itu, posisi elektron yang sedang berosilasi secara sinusoidal pada frekuensi tersebut menjadi V sama dengan energi pada tingkat M dikurangi energi pada tingkat N per H bar. Nah, ketika sebuah elektron berada pada tingkat N maupun pada tingkat N, nilai ekspektasi dari posisi elektron tersebut adalah konstan. Ketika elektron yang sedang mengalami transisi di antara kedua tingkatan tersebut, posisi berosilasinya dengan frekuensi. Nah, elektron seperti itu contohnya seperti dipol listrik, lalu gelombang radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama. Nah, hasil ini itu sama dengan postulat yang disampaikan oleh Bohr yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal tadi, yaitu frekuensi radiasi V itu merupakan energi dari tingkatan yang lebih tinggi atau EM pada tingkat M dikurangi energi pada tingkat N. Nah, yang sudah terverifikasi melalui sebuah eksperimen. Nah, seperti yang kita ketahui, mekanika kuantum menghasilkan persamaan 6.3 yaitu V sama dengan EM dikurangi EN per H tanpa melalui asumsi khusus. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tambahan, silakan disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.